sesepuh dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Baru kali ini melihat orang begini banyak. Semuanya membawa senjata, membuatnya ketakutan. Ini belum seberapa. Aku masih punya pasukan yang lebih besar dan lebih megah. Hamba percaya, sebab Kanjeng Akuwu penguasa Tumapel. Suamimu ini nampaknya tidak suka kalau aku menjadi menantunya. Entah karena apa, aku tidak tahu. Tapi aku yakin, kalau Ken Dedes pasti mau sama aku, dia pasti merindukan jadi istri seorang Akuwu yang gagah perkasa dan kaya raya seperti aku. Nah, suruh keluar dia. Suruh menghadap kepadaku. Ken Dedes sudah menyerahkan semuanya kepada saya. Oh, begitu. Nah, apa katanya? Pasti dia sangat menyukai aku, bukan? Dari lubang pintu di dalam, Ken Dedes sudah melihat dengan jelas kepada Kanjeng Akuwu. Dan dia sudah memberikan jawabannya. Apa katanya? Apa? Ken Dedes menolak lamaran Kanjeng Akuwu. Cepat! Suruh keluar anak itu! Cepat! Ken Dedes sudah memberikan jawaban. Dan jawabannya ialah menolak lamaran Kanjeng Akuwu. Jaluang! Jambu kana! Masuk! Dan ambil gadis itu! Kanjeng Akuwu, janganlah memaksakan kehendak. Siapa berani membangkang terhadap perintah aku, Tunggul Ametung? Berarti pemberontak. Tidak sepantasnya Kanjeng mengeluarkan perkataan seperti itu. Diam kau tua bangka. Aku sudah muak mendengar ocehanmu. Jaluang, Jambu kana. Cepat kalian masuk ke dalam rumah dan ambil gadis itu. Ayah, Ibu. Ken Dedes. Oh. Kenapa tidak sejak tadi kau keluar, gadis cantik? Ayah, Ibu. Iya, Saya tidak mau. Dengar, gadis cantik. Di keraton kau akan senang. Kau minta emas sebesar kepala sapi dan uang 10 karung. Aku sediakan. Tapi kau harus ikut aku ke Tumapel. Tidak, aku tidak mau. Apakah kau sudah punya kekasih? Hah? Nah, tunjukkan siapa kekasihmu itu. Kekasihku banyak. Banyak? Ya, seluruh penduduk desa Panawijen, semuanya kekasihku. Kau mengada-ada gadis cantik. Pergilah kalian semuanya. Aku lebih suka di sini, di desa, daripada di kota, di Tumapel. Ayahnya, ibunya, anaknya memiliki watak yang sama, keras kepala. Iya, apa boleh buat? Terpaksa menggunakan kekerasan. Jaluang, Jambu Angka, bawa gadis itu cepat. Jangan lakukan itu. Tua bangka tidak tahu diri. Anda Begawan, Ayo, cepat. Ya. Tidak, aku tidak mau. Tidak mau. Tidak, aku tidak mau ikut. Tunggu, Ametung. Aku mengutukmu. Tunggu, Ametung. Dengarlah kutukanku. Kau akan mati ditikam keris mukjizat. Begitulah Kunti.
Kisahnya Ken Dedes menjadi istrinya Tunggul Ametung. Ternyata Tunggul Ametung main paksa dengan kekerasan mendapatkan Ken Dedes. Iya. Nah, karena Ken Dedes dipilih oleh para dewa untuk menjadi istri Ken Arok, maka para dewa memerintahkan Ken Arok agar pergi ke Tumapel, mengabdi kepada Tunggul Ametung. Selain itu juga, untuk melaksanakan kutukan Begawan Purwa, bahwa Tunggul Ametung akan mati ditikam oleh keris mukjizat. Apakah yang dimaksud dengan keris mukjizat itu keris Empu Gandring? Benar. Keris mukjizat itu adalah keris Empu Gandring. Kalau begitu, matinya Tunggul Ametung karena ditikam oleh keris Empu Gandring merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang mencederai dan melukai hati Begawan Purwa, ayah kandung Ken Dedes. Iya. Dengan kata lain, Tunggul Ametung kena kutukan Dewata dengan perantaraan Begawan Purwa. Benar. Dayang, kau membawa minuman ke Taman Sari? Dan Ayu Putri Ken Dedes ingin bercengkrama di tepi kolam di dalam Taman Sari. Oh, dengan Kanjeng Akuwu? Tidak, sendirian saja. Ya. Daulat dan Ayu Putri, selamat pagi. Selamat pagi, Dayang. Pagi ini sungguh cerah. Kecantikan Den Ayu Putri membuat segalanya menjadi ceria. Bunga-bunga di taman mekar berseri-seri. Burung-burung berkicau merdu. Alangkah indahnya pagi ini di Taman Sari yang asri. Pandai sekali kau merangkai kata-kata sastra, Dayang. Benarkah, Den Ayu Putri? Betul, aku kagum karena ternyata kau mempunyai bakat yang besar dalam bidang sastra. Terima kasih, Den Ayu Putri. Hei, kau Dayang ya? Jangan masuk. Apa? Jangan masuk. Ini Kaputren. Aku tahu ini Kaputren. Lalu memangnya kenapa? Kau, apakah kau Ken Arok? Ya, aku Ken Arok. Kau tampan. Macam-macam saja. Minggir. Aku mau masuk. Sayang, aku hanya seorang Dayang. Lalu? Seandainya aku gadis bangsawan, tentu aku punya harapan untuk menjadi istrimu. Aku sedang sibuk. Jangan ngomong lantur. Minggir. Jangan, Ken Arok. Kenapa? Laki-laki tidak boleh masuk ke dalam Kaputren. Aku bukan mau masuk ke dalam Kaputren. Aku mau mengambil tali dadung di gudang Kaputren. Jangan. Di Taman Sari sedang ada Den Ayu Putri. Ken Dedes. Kau urakan. Menyebut Den Ayu Putri seenaknya, tanpa rasa hormat. Aku memang orang urakan. Tapi sekarang kau sudah jadi orang kadipaten. Sebagai orang dekat Kanjeng Akuwu Tunggul Ametung. Dengan begitu, kau tergolong kaum bangsawan. Nah, perangaimu harus berubah. Hebat juga kau Dayang. Bisa membuat wejangan. Tapi aku tidak ada waktu. Minggirlah kau. Jangan banyak mengoceh. Dan Ayu Putri, mengapa termenung? Tidak, Dayang. Aku sedang memandangi ikan-ikan di kolam. Bolehkah hamba membuat syair lagi? Oh, tentu saja. Nah, dendangkanlah syair-syair yang indah. Daulat dan Ayu Putri. Ada orang. Mana? Itu sedang berjalan di seberang kolam. Laki-laki. Kenapa laki-laki bisa masuk ke sini? Mana prajurit pengawal Kaputren? Ada apa, Dayang? Mengapa kau tiba-tiba terpana? Pandangan matamu nampak terpesona, seperti melihat sesuatu yang sangat istimewa. Itu laki-laki itu Ken Arok. Ken Arok? Benar, Den Ayu Putri. Itulah dia Ken Arok. Dia menoleh ke sini dan tersenyum. Dia seorang pemuda yang gagah dan tampan.
Den Ayu Putri, mengapa menunduk dan gugup? Pemuda itu melanggar adat. Berani memasuki Kaputren dan masuk ke Taman Sari ketika aku sedang ada di sini. Mungkin dia sedang tergesa-gesa mau mengambil sesuatu. Sebab dia berjalan menuju ke gudang yang terletak di belakang Kaputren itu. Ya, seharusnya dia menyuruh seorang dayang untuk menghubungi Pak Kongkon penjaga gudang itu. Ken Arok bekas orang urakan dan Ayu Putri. Tentunya dia belum bisa menghilangkan watak aslinya. Selain itu, mungkin dia belum tahu peraturan-peraturan yang terdapat di lingkungan kadipaten itu. Ya, sehingga seenak saja selanang selonong ke sana kemari. Ya. Juga regu pengawal penjaga Kaputren, tidak akan ada yang berani menghalanginya. Sebab semuanya takut pada Ken Arok yang sangat dikjaya, yang tentunya sebagai bekas pendekar urakan masih liar dan ganas. Tapi... dia balik lagi. Loh, malah berhenti. Ken Arok berhenti di tepi kolam, berdiri memandang ke sini. Ya, dia memandang kepada Den Ayu Putri dengan tatapan mata yang mempesona. Ketika Ken Dedes sedang berada di Taman Sari yang terletak di dalam Kaputren, dengan seenaknya Ken Arok masuk tanpa menghiraukan adat dan tata cara yang melarang kaum pria memasuki Kaputren. Lebih dari itu, dengan berani pula Ken Arok berhenti di tepi kolam Taman Sari, lalu dengan sikap yang sedikit urakan memandangi Ken Dedes dengan tatapan mata yang mempesona. Oh, berani sekali Ken Arok itu. Orang lain, sekalipun dia pejabat tinggi kadipaten, tidak ada yang berani memandang wajah Den Ayu Putri Ken Dedes. Selalu menundukkan kepala sambil memberi hormat. Tapi Ken Arok itu, dengan berani dia berdiri di hadapan Den Ayu Putri Ken Dedes, tanpa menundukkan kepala dan juga tanpa memberi hormat, dengan seenaknya memandang Den Ayu Putri Ken Dedes dengan pandangan mata yang nakal. Dayang? Daulat Den Ayu Putri. Aku pindah ke dalam. Den Ayu Putri hendak pindah ke dalam saja? Ya. Iya. Daulat Den Ayu Putri. Hei, dia sudah pergi kok. Tidak perlu pindah ke dalam Den Ayu Putri, karena Ken Arok sudah pergi. Tuh, dia berjalan menuju keluar dari Kaputren. Sudahlah Den Ayu Putri, tidak usah murka. Sebab saya yakin Ken Arok tidak berniat buruk. Ya, dia hanya kagum dan terpesona melihat paras Den Ayu Putri yang cantik jelita. Ya. Sebenarnya Ken Arok sudah tahu di Taman Sari sedang ada Ken Dedes. Tahu dari mana? Dari aku. Dari kamu? Iya. Aku bertemu dengan dia di pintu Kaputren. Kenapa tidak kau larang? Malah sebaliknya kau beritahu ada Den Ayu Putri Ken Dedes. Mana aku berani. Dia sekarang sebagai orang yang paling dekat dengan Kanjeng Tunggul Ametung. Salah-salah, aku sendiri yang dipecat. Iya, kau benar. Jangankan aku, Hulu Balang Lusanta, kepala regu pasukan pengawal Kaputren, tidak berani macam-macam sama Ken Arok. Iya. Dan maksudku memberitahukan bahwa di Taman Sari sedang ada Den Ayu Putri Ken Dedes agar dia membatalkan niatnya masuk ke dalam lingkungan Kaputren. Malah sebaliknya, membuat dia semakin bernafsu, ingin melihat langsung dari dekat seperti apa cantiknya Ken Dedes, kembang desa Panawijen yang terkenal itu. Pantas dia memandang kepada Den Ayu Putri Ken Dedes lama sekali. Berani benar Ken Arok itu.
Sebab selama ini tidak pernah ada laki-laki yang berani berbuat seperti itu. Ya, bukan hanya berani, tapi urakan. Dasar pendekar urakan. Ya, menatap sambil tersenyum. Sangat memesona. Tidak membukukan badan. Tidak, Tidak memberi hormat. tidak. Benar-benar urakan. Iya, dengan seenaknya dia berdiri di seberang kolam. Tanpa rasa risih atau rasa sungkan sedikit pun. Ya, sambil tersenyum, memandang kepada Den Ayu Putri Kendedes cukup lama. Gila. Sikapnya memang urakan, bahkan sedikit kurang ajar. Tapi tatapan matanya sangat mempesona. Oh ya? Iya, sinar matanya mengandung wibawa dan menusuk hulu hati. Membuat jantung siapa saja akan berdebar kencang bila dipandang olehnya. Kamu memuji Ken Arok karena kamu naksir sama dia. Memang kuakui, aku kesemsem sama Ken Arok. Tapi lepas dari itu semua, aku tidak mengada-ngada bahwa dia memang punya wibawa. Aku jadi curiga kepada Ken Arok. Curiga? Jangan-jangan dia seorang pangeran yang sedang menyamar. Ya, mungkin juga. Sebab di balik tingkah lakunya yang kasar dan wataknya yang kejam dan bengis, tersembunyi sebuah keagungan. Bahkan seperti seorang raja. Raja? Aku pernah melihat Ken Arok sedang duduk termenung sendirian. Dan dalam keadaan diam seperti itu, cara duduknya, cara dia melayangkan pandangan, persis dengan gerak-gerik seorang raja. Mungkin dia benar-benar putra seorang raja dari kerajaan lain. Lalu diserang musuh, kerajaannya kalah dan hancur. Kemudian dia mengungsi, melarikan diri, mengembara, terlunta-lunta, dan akhirnya jadi pendekar urakan. Mungkin juga begitu. Oh ya, lalu bagaimana sikap Den Ayu Putri Kendedes melihat kenekatan Ken Arok itu? Beliau nampak sangat gugup dan menjadi salah tingkah. Loh, kok begitu? Maksudmu? Seharusnya beliau menjadi murka. Ada laki-laki masuk ke Kaputren dan berbuat kurang ajar, berani memandang beliau dengan cara seperti itu. Memang seharusnya Ken Arok segera diusir atau memanggil prajurit pengawal Keputren untuk menyeret Ken Arok keluar dari Keputren. Iya, seharusnya memang begitu. Tapi pada kenyataannya tidak, malah menjadi gugup sekali dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Parasnya yang cantik bersemu merah, dan sekilas aku lihat tangannya gemetar memegangi ujung kain bajunya, dan nafasnya tertahan-tahan, menandakan jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Menunduk atau membalas pandangan Ken Arok? Menunduk terus, mungkin merasa malu. Sebab, ya, baru kali ini dipandangi oleh seorang pemuda tampan, tetapi sesekali mencuri pandang melirik kepada Ken Arok. Nah, Dan Ayu Putri Kendedes telah kena panah asmara. Ngawur, kamu bicara sembarangan. Maksudku, tidak ada bedanya dengan kita. Hatinya tertawan oleh ketampanan Ken Arok. Maksudmu, Ken Dedes naksir pada Ken Arok? Iya, dan Ayu Putri Kendedes juga naksir pada Ken Arok. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Terus dilaporkan pada Kanjeng Tunggul Ametung. Bisa jadi malapetaka. Dan ya, kita berdua bisa digantung. Iya, mendingan kita masuk ke dalam. Narok. Di Keputren. Apa? Di Keputren? Iya, kemarin siang di Taman Sari. Kalau begitu kau masuk ke Keputren? Iya. Gila. Kenapa kau nyelonong masuk ke Keputren? Sinting kau. Aku membutuhkan tali dadung untuk menarik gerobak. Kata si Kampul pemilik gerobak itu, di gudang Keputren ada tali dadung yang bagus dan kuat. Nah, lalu aku cari di sana dan ketemu. Seharusnya kau menyuruh seorang dayang Keputren untuk memanggil Pak Kongkon penjaga gudang itu. Repot amat. Aku sendiri bisa melakukannya. Tetapi itu tidak boleh, Ken Arok. Laki-laki tidak boleh masuk ke dalam Keputren. Aku tidak punya maksud jelek. Aku benar-benar membutuhkan tali dadung. Kebetulan saat itu sedang ada Ken Dedes duduk di bangku tepi kolam bersama seorang dayang. Jadi aku melihat Ken Dedes secara tidak sengaja. Lalu bagaimana sikapmu waktu itu? Biasa saja. Aku berdiri dan memandang pada dia.
Kau tidak membungkukkan badan? Tidak, Tidak memberi hormat? tidak. Edan. Kau benar-benar pendekar uraan yang sejati. Sebab aku gugup. Gugup? Ya, belum pernah seumur hidup aku melihat perempuan cantik seperti itu. Aku pikir ada bidadari kesasar atau hantu peri penunggu Taman Sari. Wah, kau ngawur, Ken Arok. Soalnya aku tidak tahu kalau perempuan cantik itu Ken Dedes. Lalu kau diusir? Diusir? Ya, semestinya kau diusir. Atau dipanggil prajurit pengawal keputren, kemudian kau diperintahkan keluar. Tidak. Aku tidak diapa-apakan. Didiamkan saja. Aneh. Aneh. Iya, aneh. Kenapa Den Ayu Putri Ken Dedes tidak mengusir kamu? Kenapa aku harus diusir? Aku bukan penjahat. Aku teman suaminya, Tunggul Ametung. Oh, mungkin beliau takut kalau kau mengamuk. Sebab kau kasar dan gampang naik pitu. Untuk Dan Ayu Putri Ken Dedes? Iya, benar. Dan juga seperti hari-hari kemarin, pada waktu seperti ini, beliau ingin bersantai di Taman Sari, di tepi kolam. Loh, mengapa kau tertawa? Dan Ayu Putri Ken Dedes sedang sakit. Sakit? Sakit asmara. Kau dayang keputren paling sinting. Kau juga dayang keputren yang paling gila. Kau ini apa-apaan sih? Siang-siang begini ngajak bertengkar? Coba saja kau pikir. Semenjak peristiwa pertemuan Dan Ayu Putri Ken Dedes dengan Ken Arok tempo hari itu, Dan Ayu Putri Ken Dedes jadi sering pergi ke Taman Sari. Jadi, kau pikir Dan Ayu Putri Ken Dedes mengharapkan kejadian itu berulang kembali? Pasti begitu. Kau jangan gila dayang sinting. Dan Ayu Putri Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang kaya raya dan yang paling terpandang, turunan bangsawan Tulen, untuk apa punya pikiran gila terhadap Ken Arok yang belum jelas asal-usulnya? Bukankah kemarin kau telah sependapat dengan aku bahwa kemungkinan besar Ken Arok keturunan seorang raja? Itu hanya baru dugaan, belum pasti. Tapi kau harus ingat bahwa Ken Dedes belum pernah jatuh cinta. Kau sok tahu. Aku asli orang Panawijen. Jadi aku tahu benar riwayat masa lalu majikan kita itu. Aku juga sudah dengar bahwa Ken Dedes diculik dengan paksa oleh Tunggul Ametung. Itulah, perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung tidak berdasarkan cinta, tapi karena terpaksa. Iya. Nah, sekaranglah Ken Dedes mengalami cinta pertama. Maksudmu, Ken Dedes jatuh cinta pada Ken Arok? Pasti begitu. Ya, mungkin juga. Ken Dedes yang selama ini terkukung, meladeni suami hanya badannya semata, jauh dari sentuhan cinta. Tiba-tiba hadir seorang laki-laki yang memberikan sentuhan cinta. Pertemuannya dengan Ken Arok membuat kesan yang membekas amat dalam di hatinya. Pandangan pertama membisikkan degup asmara yang indah. Pokoknya majikan kita yang cantik itu sedang kena panah asmara. Iya. Ken Dedes lebih cocok dengan Ken Arok, bagaikan Dewi Ratih dan Batara Kamajaya. Yang satu cantik, yang satu lagi tampan. Tapi kita tidak boleh membuka peluang. Maksudmu? Meskipun dugaan kita sangat kuat bahwa majikan kita dan Ayu Putri Ken Dedes jatuh hati pada Ken Arok, kita tidak boleh menggiring mereka agar dapat sering berjumpa untuk saling bertaut. Ya, sebab hal itu tidak baik. Sebab walaupun bagaimana, Ken Dedes sudah punya suami. Iya, benar. Kalau kita membuka peluang untuk mempertemukan Ken Arok dan Ken Dedes, kita adalah manusia terkutuk yang telah menyeret majikan kita untuk melakukan perbuatan yang nista. Lepas dari masalah, apakah Ken Dedes kawin dengan Tunggul Ametung dengan terpaksa? Tapi pada kenyataan saat ini, Ken Dedes adalah istri Tunggul Ametung yang sah. Ya. Dan kita sebagai dayang, abdi keraton yang setia, harus menjaga kesucian majikan kita dari godaan setan. Benar. Perkara nanti, kelak di kemudian hari, terjadi suatu perubahan. Hendaknya perubahan itu merupakan kehendak dewata yang agung. Ya, mendingan kita tetap bekerja sebagaimana biasa. Mengerjakan tugas-tugas kita sebagai dayang, abdi keraton. Daulat dan Ayu Putri,
Minuman sudah tersedia. Letakkan saja di atas bangku taman di tepi kolam itu. Daulat dan Ayu Putri. Dayang, Daulat dan Ayu Putri. bukankah besok hari raya bulan Caitra? Benar dan Ayu Putri. Tentunya hari ini di alun-alun sedang dipersiapkan sebuah pesta besar. Pastilah demikian dan Ayu Putri. Sebagaimana yang sudah-sudah pada tahun-tahun yang lalu, dikala menyambut hari raya bulan Caitra, selalu diadakan upacara pesta yang besar dan meriah. Pada waktunya upacara dilaksanakan, aku selalu hadir di alun-alun bersama Kakanda Tunggul Ametung. Dan saat itu, aku selalu merasa gembira melihat pesta besar yang sangat meriah itu. Namun aku tidak pernah menyaksikan persiapannya. Maksudku, persiapan sebelum upacara itu dilaksanakan pada waktunya. Yang selalu aku saksikan adalah yang sudah jadi. Alun-alun di depan kadipatenan yang luas itu menjadi semarak, penuh dengan umbul-umbul berwarna-warni dan hiasan yang beraneka ragam. Di sekeliling alun-alun itu telah berdiri beberapa panggung pertunjukan yang penuh dengan hiasan yang amat indah. Semuanya sudah jadi dan sudah bagus. Tapi waktu membuatnya aku tidak pernah tahu sama sekali. Hamba pun demikian dan Ayu Putri. Sebab hamba tidak pernah keluar dari Keputren, sehingga tidak pernah menyaksikan persiapan tersebut. Tapi tentunya suasana tersebut sangat ramai, di mana terdapat banyak orang sedang sibuk bekerja. Ada yang sedang memotong kayu, membelah bambu, menghiasi panggung, mendirikan bendera umbul-umbul, dan sebagainya. Nah, suasana yang seperti itu yang ingin sekali aku melihatnya. Suasana seperti itu rasanya agak kurang sedap dipandang mata, karena keadaannya sangat tidak beraturan. Tumpukan bambu dan kayu tertimbun di sana-sini. Potongan-potongan kayu dan bambu berserakan di mana-mana. Para pekerja hilir mudik berlalu lalang ke sana kemari. Suasana hiruk-pikuk sangat gaduh. Justru suasana yang seperti itu yang aku sukai. Panggil Hulu Balang Pandan. Suruh dia siapkan kereta dan sekaligus memberitahukannya kepada Kakanda Tunggul Ametung di pendopo Balai Paseban. Daulat dan Ayu Putri, Tita dan Ayu Putri segera hamba laksanakan. Dayang Rukmi. Kau Dayang Nuryani? Kau mau kemana? Kok terburu-buru sekali? Mau menemui Hulu Balang Pandan? Ada apa? Disuruh menyiapkan kereta. Siapa yang mau pergi? Dan Ayu Putri Kendedes? Iya, beliau mau pesiar. Pesiar kemana? Dekat saja, ke alun-alun. Ke alun-alun? Ingin melihat suasana kesibukan persiapan menjelang pesta Hari Raya bulan Caitra. Tumben. Ya, aku juga heran. Dulu dia tidak pernah punya keinginan seperti itu. Sekarang, tiba-tiba saja ingin. Aneh juga ya. Mau mencari Ken Arok barangkali? Kau jangan jadi gila lagi. Coba saja kau pikir. Selama 4 hari berturut-turut, beliau pergi ke Taman Sari. Dengan harapan dapat berjumpa lagi dengan Ken Arok. Tapi yang ditunggu-tunggu tidak nongol. Tapi, di alun-alun juga